Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kimia. Kali ini bersama saya, Ani Dwi Ratnasari, kita akan mempelajari topik yang sangat menarik dan penting, yaitu sifat-sifat periodik unsur. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan tabel periodik unsur. Nah, di balik susunan tabel yang terlihat rapi itu, ternyata tersimpan banyak informasi penting tentang bagaimana unsur itu berperilaku, mulai dari ukuran atomnya, energinya, hingga kemampuannya untuk menarik elektron. Melalui video ini, kita akan memahami mengapa sifat unsur itu dapat berubah secara teratur atau periodik, dan bagaimana hal itu bisa membantu kita untuk memprediksi sifat suatu unsur yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Jadi, siapkan buku catatanmu dan mari kita mulai. Oke, jadi sebelum kita membahas sifat-sifatnya, kita perlu mengingat terlebih dahulu ya, bagaimana tabel periodik itu disusun. Ya, jadi tabel periodik ini disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton di dalam inti atom. Ini nomor atomnya tuh yang di atas ya. Nih, hidrogen 1, litium 3, berilium 4 nomor atomnya. Nah, ketika nomor atom itu bertambah dari kiri ke kanan, unsur-unsurnya tersusun dalam periode. Nih. Jadi ini ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, 6, dan 7. Jadi totalnya ada 7 periode. Sedangkan kalau dari atas ke bawah, ini tersusun dalam satu golongan. Jadi totalnya ada 18 golongan ini. Yang terdiri dari golongan utama atau golongan A dan golongan transisi atau golongan B yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ternyata dengan susunan seperti ini, sifat-sifat unsur itu menunjukkan pola keteraturan tertentu atau yang disebut dengan periodisitas. Misalnya unsur-unsur di sebelah kiri tabel di sini ada unsur natrium dan magnesium. Yang keduanya ini adalah unsur logam. Sedangkan unsur di kanan seperti unsur klorin dan unsur fluorin, ya, yang keduanya ini bersifat non-logam. Artinya, ada pola perubahan sifat yang terjadi seiring dengan perubahan posisi unsur. Nah, keteraturan inilah yang kita sebut dengan sifat periodik unsur. Nah, jadi sifat periodik unsur itu adalah sifat-sifat kimia dan fisika unsur yang berubah secara teratur atau berulang, ya, atau yang biasa disebut dengan periodik, seiring dengan kenaikan nomor atom unsur dalam tabel periodik. Nah, sifat-sifat ini dipengaruhi oleh konfigurasi elektron dan jumlah kulit elektron. Jadi kita akan membahas satu persatu dari 4 sifat periodik unsur. Yaitu yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga ada afinitas elektron, dan yang keempat ada elektronegativitas atau elektronegatifan. Jadi mari kita bahas secara mendalam. Yang pertama, jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Jadi jari-jari atom ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu atom. Ya. Kemudian dalam satu golongan nih, dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena yang pertama, jumlah atomnya itu bertambah.
karena jumlah atomnya bertambah, menyebabkan jumlah kulit untuk elektron itu juga akan bertambah. Sehingga jarak inti atom ke kulit terluar itu semakin jauh, yang menyebabkan jari-jari atom semakin besar. Kita ambil contoh di sini ya, pada golongan 1A, ada natrium, kalium, rubidium, dan cesium ya di sini. Di sini nomor atomnya jelas bertambah ya, natrium dengan 11 nomor atom, kalium dengan 19 ya nomor atomnya, rubidium 37 dan cesium 55. Tentu dengan bertambahnya jumlah atom atau nomor atom, maka jumlah kulitnya ini bertambah. Bisa dilihat kalau natrium ini jumlah kulitnya ada 3, kalium jumlah kulitnya ada 4, rubidium jumlah kulitnya ada 5, cesium di sini jumlah kulitnya ada 6. Sehingga ketika jumlah kulitnya bertambah, jarak dari inti atom di sini ya, inti atom itu ke kulit elektron terluar itu semakin jauh. Itu yang menyebabkan jari-jari atom itu semakin besar. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah. Begitu. Beda lagi kalau dalam satu periode. Karena periode itu kan dari kiri ke kanan ya. Kita bahasnya kan yang vertikal ini, dari kiri ke kanan. Itu jari-jarinya semakin kecil. Kenapa? Karena ini nomor atomnya bertambah, sehingga muatan inti atomnya itu semakin banyak, yang menyebabkan gaya tarik inti atom terhadap elektron itu lebih kuat, ya. Sehingga mengakibatkan jarak inti atom ke kulit elektron itu semakin dekat, yang menyebabkan jari-jari atomnya itu semakin pendek. Kita ambil contoh ya, unsur-unsur yang ada dalam satu periode. Ini di periode keempat ya, ada kalium, kalsium, terus ada gallium, ada bromin. Ya, di sini terletak dalam satu periode. Jumlah kulitnya sama-sama 4, tapi yang membedakan apa? Muatan inti atomnya. Muatan inti atomnya ini semakin bertambah dari kiri ke kanan, karena nomor atomnya juga bertambah. Sehingga kalau muatan inti atomnya itu semakin banyak, gaya tarik inti di sini terhadap elektron di kulit terluar ini semakin kuat, yang mengakibatkan jarak dari inti atom ke kulit elektron itu semakin dekat, sehingga jari-jarinya itu semakin pendek atau semakin kecil begitu. Itu untuk jari-jari. Jadi kesimpulannya untuk jari-jari yaitu jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Kalau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah itu semakin besar. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada energi ionisasi ya. Energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluarnya pada keadaan gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Kenapa? Karena ini jari-jari atomnya bertambah, sehingga tarikan elektron oleh inti berkurang, akibatnya elektronnya mudah lepas. Kemudian kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Kenapa? Karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar itu semakin kuat dan energi ionisasinya bertambah. Kemudian unsur-unsur gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang tinggi ya, karena kulit valensinya itu kan penuh, sehingga cenderung untuk stabil. Gitu. Next, ini ada elektronegativitas atau elektronegatifan. Itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin kecil. Karena ini semakin nomor atomnya bertambah, maka jari-jarinya tadi kan semakin besar. Maka semakin lemah untuk menarik elektron.
di kulit terluar. Jadi elektron yang kulit terluar itu mudah lepas gitu. Jadi makin lemah menarik elektronnya. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar karena semakin mudah untuk menarik elektron. Begitu. Selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah ini semakin kecil karena daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi itu berkurang sehingga afinitasnya berkurang. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar karena daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap itu bertambah sehingga afinitasnya bertambah. Ya. Jadi untuk afinitas elektron, energi ionisasi, dan elektronegativitas atau keelektronegatifan itu untuk dalam satu golongan dan dalam satu periode, untuk menghafalkan itu dia adalah kebalikannya dari jari-jari ya, gitu. Itu. Oke. Sekian video pembelajaran kimia mengenai sifat-sifat periodik unsur. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami konsep sifat periodik unsur dengan lebih mudah dan menyenangkan. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya dan berlatih menjawab soal-soal latihan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Belajar kimia, belajar memahami alam. Sampai jumpa.